Intinya satu, safety itu dari diri kita sendiri, keselamatan yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kalau perusahaan, ingat, perusahaan itu hanya sebagai fasilitator. Misalnya kalian nanti di suatu perusahaan, pasti ada namanya dikasih APD, bener nggak? Ada namanya helm, ada kacamata, ada namanya air plug, kemudian sepatu safety, rompi. Itu adalah memang fasilitas yang harus diberikan untuk menunjang siapa? Untuk menunjang pekerja dan selamat. Tidak ada cedera akibat pekerjaan yang nggak diberikan. Tapi percuma kalau memang semua sudah diberikan sama perusahaan, tetapi perilaku manusianya yang bermasalah, percuma. Ingat, saya kasih tahu ya, APD itu tidak melindungi kalian dari sebuah insiden. Tuh, saya kasih tahu, APD fungsinya adalah untuk mengurangi resiko akibat terjadinya insiden. Contoh, misalnya kalian lagi adjust brake nih ya di DT, karena nanti kan konsepnya kita kan di DT ya. Adjust brake kan harus kita ngolong masuk ke dalam ya. Ujung-ujungnya kalian nggak pakai helm. Ternyata apa? Terbentur di situ kepala itu. Artinya bocor kan? Insiden kan? Berdarah kan? Pasti kan? Minimal benjol lah. Nah, beda halnya pada saat kalian dengan APD. Apakah kalian sudah bebas dari namanya insiden? Tetap tidak. Tetapi pada saat nanti kalian lagi adjust brake, ternyata apakah kepala kalian terbentur? Tetapi ada helm. Helm ini yang meredam kejut. Jadi setidaknya yang di kepala cuma pening-pening sedikit lah, nggak sampai berdarah, gitu loh. Kemudian yang paling utama lagi, yang di helm itu ada namanya talinya kan? Talinya ini jangan dimodifikasi. Kebanyakan orang Indonesia ini modifikasi, kurang ceper. Bener nggak? Kalau biasanya kan helm itu kan kalau kita pakai kan undinya begini kan? Udah enak. Padahal itu sudah diteliti, itu sudah. Kena benturan sekian, ini nanti efeknya sekian. Sudah diteliti. Cuma masuk ke Indonesia, dengan manusianya Indonesia, dengan SDM-nya Indonesia, ujung-ujungnya dibuatlah, dimodifikasi, dipotong. Biar ceper. Ada yang biar kayak helm zaman dulu sampai masuk palanya begini. Tapi pada saat kena benturan, ujungnya apa nih? Gitu, tambah parah. Itu APD. APD itu hanya mengurangi tingkat risiko yang diderita sama pekerjanya itu sendiri. Contoh, misalnya kita menggunakan kacamata. Ya, menggunakan kacamata. Pada saat kalian ngegerinda, karena gini ya, namanya mekanik itu tidak akan jauh lagi dengan namanya gerinda. Gerinda kayak gitu, yang kayak di bawah, itu nggak akan jauh. Paling karena mekanik juga itu ada sering melakukan aktivitas itu memukul. Memukul itu sudah ada aktivitasnya. Pada saat kalian tidak memakai kacamata, ada orang yang gerinda aja, bukan kalian yang gerinda, orang lain gerinda ini. Ternyata kalian lupa tidak menggunakan kacamata. Kacamata itu digunakan di mana? Di area workshop. Bahkan kacamata yang untuk mekanik itu pun dibedakan, tidak boleh warna hitam, harus warna bening. Karena kenapa? Kalau warna bening itu pandangan mekanik itu tidak akan buram, jernih seperti mata seperti biasanya. Karena yang digunakan mekanik itu semua panca indera itu digunakan. Makanya untuk mekanik itu untuk APD itu untuk melindungi ini semua panca indera kita. Panca indera kita ada apa aja sih? Sama peraba, perasa, penciuman itu kan. Bener kan? Karena maka dari itu Tuhan sudah nyiptakan kita ini mata. Ya. Itu diri. Maka dari itu kalau kalian dikasih APD, jangan dibuat hiasan, jangan dibuat gayaan. Nanti pada saat udah terjadi tampang, Pak, kita
Kalau mau coba silakan, saya nggak mau. Gitu loh. Kalau mau dicoba silakan, tapi saya nggak mau. Tapi kalau pada saat kita pakai sepatu safety, kalian jatuhkan aja, insya Allah aman. Cuma ya berincing-berincing sedikit gitu loh. Sakitnya sedikit aja, nggak banyak. Oke, apalagi yang dilindungi? Semua sudah disediakan oleh perusahaan. Termasuk padlock itu juga akan disediakan perusahaan. Maka dari itu keselamatan kerja itu sudah diatur sama perundang-undangan. Maka dari itu jangan kaget. Pada saat nanti salah satu ada karyawan insiden yang saya bilang ada namanya KPI, Key Performance Indicator, yang jam kerja aman, itu akan hilang secara otomatis apabila terjadi insiden yang berat. Oh banyak. Sekarang kalau yang ini, yang Undang-Undang 13 ini tentang perlindungan. Baru di sini tuh masuk semua, ada namanya tentang pesangonnya karyawan lah. Apa tetek bengeknya itu masuknya di sini. Nah, kemudian Capman 55, ini yang hancur saya dulunya. Ini adalah kalau kalian nanti jadi seorang pengawas, kalian wajib hafal ini. Pasal ini wajib. Karena kenapa? Setiap insiden kita harus melaporkan kepada KTA. Kalau kita bekerja di area tambang. Apa itu KTA? Pertanyaan pasti seperti itu. Bener nggak? KTA itu adalah Kepala Teknik Tambang. Jadi kalau misalnya ada salah satu karyawan, misalnya gini, Indomingo, tahu kan Indomingo ya? Itu ada satu KTT. Sorry, bukan KTA, KTT. Kepala Teknik Tambang. KTT. Nah, ada satu KTT ini yang akan bertanggung jawab, yang akan menginformasikan apabila terjadi namanya insiden ke Kementerian Pertambangan. Jadi KTT ini bukan orang sembarangan ini. Ini yang sudah ditunjuk oleh kementerian. Gitu loh. Sudah ditunjuk ini dia. Sudah punya otoritas. Dia bisa nyetop itu namanya tambang, bisa. Hari ini undang operasi, bisa. Sudah banyak kejadian. Makanya KTT itu luar biasa. Jadi misalnya ada karyawan ya, insiden, jeder, fatality. Kayak di tempat kami dulu ada fatality itu ada 2 kali. Jujur aja, ada 2 kali. Di 2 tahun berturut-turut waktu itu. Ada yang tenggelam, semua bekerja di dekat air. Jadi semua ini kasusnya tenggelam. Nah, kemudian jadi namanya misalnya kita kontraktornya Indomingo, ya kan Indomingo ini kan jadi ownernya. KTT ada di situ. Kemudian nanti di ownernya ini dia punya subkontraktor kan, ya kayak Pama, Gading, KTT Bengek lah, barang itu ya. Itu adalah subkontraktor. Nanti kalau subkontraktor ini andai kata, mudah-mudahan jangan sampai ya terjadi yang namanya suatu insiden. Kemudian apa? Jadi kalau misalnya di subkontraktor ini terjadi insiden, dia harus melapor ke owner. Owner akan melanjutkan ke KTT. Nah, keputusan ini ada di KTT. Masih beroperasi atau tidak? Biasanya akan di-stop itu. Sampai investigasi selesai. Nanti ada namanya buku merah. Pak KTT itu megang buku merah itu. Gitu loh. KTT itu megang buku merah. Jadi sebenarnya kalau orang pengawas, ini yang harus dipelajari. Maka dari itu saya bilang nih, jangan mau gajinya, tetapi tidak mau tanggung jawabnya. Kalau mau gajinya, ya harus punya tanggung jawabnya. Gitu loh. Nggak ada. Konsepnya kita mau gaji tapi nggak mau tanggung jawab, nggak ada. Yang ada, ujung-ujungnya apa? Dijauhi teman. Padahal rezeki itu dari teman juga. Maka dari itu, sekarang pengawas itu harus ada namanya POP, ada namanya POM. POM itu untuk nanti si project manajernya, PM kalau orang bilang. Ada lagi nanti di bawahnya PM ada deputi. Deputi di bawahnya lagi nanti ada SPT atau apa. Di bawahnya SPT itu nanti ada supervisor. Supervisor ada di bawahnya lagi si foreman. Foreman anggotanya. Gitu. Jadi semua sudah di step ya. Saya nggak bisa, misalnya saya belum punya POP nih ya, ke POM nggak bisa. Saya harus ke POP dulu.
Ya tapi alhamdulillah POP dapat. Tapi dapatkannya ini, alhamdulillah 4 hari dibantai habis-habisan. Diperas benar-benar. Jadi kami disuruh segini nih bukunya, diktatnya yang harus kami pelajari. Karena memang berat nyari POP. Serius. Ini untuk si kepengawasan. Ya ini nantinya akan konsepnya sama yang di petrok yang warna kuning ini gitu loh. Dia yang bertanggung jawab. Kenapa dengan anggotanya? Dia yang harus bertanggung jawab. Dia harus berani menerima sebuah resiko. Karena sebelum melakukan pekerjaan, jadi kepalanya, leadernya atau pengawasnya, dia harus namanya observasi dulu. Lingkungan kerjanya, area kerjanya, apakah ada yang kececer atau ada hambatan. Tuh. Kalau ini kebanyakan di kepengawasan. Kalau untuk teknik, 2 harus kita pahami. Harus ini, wajib. Jadi kalau kami dulu kalau ketemu asesornya, ya, asesornya duduk di sini, jadi kita pas mau lagi menghadap kita langsung nih, tugas dan tanggung jawab. Udah langsung ngomong, udah lolos, keluar dulu, apalin lagi. Sakit. Ya tapi memang ada tanggung jawabnya. Oke, ada yang bertanyakan terkait ini? Aspek legalnya, jadi sudah percaya ya, sudah diatur ya. Ingat, saya kasih tahu ya, perusahaan aja sebagai fasilitator. Keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Jangan mengorbankan orang lain. Sedangkan tadi udah kita bahas tentang namanya bahaya, tentang namanya resiko, tentang namanya insiden, sudah kita bahas tadi. Tujuannya itu. Jadi dipahami dulu sebelum kita masuk ke teori yang inti. Ini dulu kita pahami. Biar kita luruskan sama, ya kan? Kemudian biar kita satu konsepnya, ya tujuannya ini. Safety dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jangan menggantungkan nyawa kita kepada orang lain. Loh kok bisa? Contohnya di mana? Contohnya ya di petrok tadi. Yang warna merah tadi. Gitu loh. Yang kita nitipkan kunci, itu secara tidak langsung itu menggantungkan. Menggantungkan apa? Menggantungkan namanya nyawa kita ke teman kita. Itu yang sering kejadian. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang besar, itu apabila kalau misalnya ada petrok terpasang, ternyata dia cuti. Itu pernah kejadian di tempat saya juga di waktu di Kalimantan Selatan. Petroknya sudah terpasang, unit sudah dinyatakan ready, tetapi masih ada satu petrok warna merah. Nah, ini ditanya, orangnya kemana? Orangnya cuti, baru berangkat hari ini. Akhirnya apa? Ditelepon lah sama pihak perusahaan. Pihak perusahaan nelpon, mau balik atau nggak usah balik sekalian. Karena ngelepas petrok warna merah ini akan ribet. Saya pun yang ibaratnya jadi supervisor, itu tidak boleh bongkar ini. Yang boleh bongkar siapa? SPT apa? Kabaknya. Yang boleh bongkar. Ribet enggak? Hah? Ya karena memang tuntutan untuk di sini. Yang dengan tujuannya apa? Biar para pekerja di sebuah perusahaan itu tidak ada penyakit akibat kerja. Itu aja. Tujuannya mulia. Tetapi kebanyakan kita yang membuat diri kita sendiri yang selalu namanya yang membuat tindakan-tindakan yang aneh-aneh aja. Apalagi cara menggunakan APD. Memang APD itu jujur aja ya, risih. Serius, risih. Tetapi kalau kita melihat efeknya yang luar biasa itu, tidak sebanyak dengan risihnya yang kita dapat. Di kepala itu waduh, sudah panas, mendidih, dapat kabel, bawaannya emosian, dilepas ke jantung, nggak dilepas kayak apa. Yang ada dalam hati memaki, tetapi tenang aja. Yang bisa menyemangati kita siapa? Diri kita sendiri loh. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Kalau pacar, nggak menunggu dia nunggu gajian.
Kalau ibu mau gajian atau tidak gajian, kedatangan kalian dengan sehat walafiat ke rumah, sudah syukur alhamdulillah. Ya kalau cewekmu, kalau kenapa-kenapa, cari lagi, masih ada yang komplit. Kan gitu, bener nggak? Nah, sebelum terjadi pada diri kalian, berpikirlah positif. Ada yang tadi sudah kita terangkan, namanya bahaya, itu harus kalian terapkan. Nanti ada kita kasih namanya hierarki pengambilan resiko. Nah, di hierarki pengambilan resiko itu nanti adalah beberapa. Saya selentingan aja sedikit. Hierarki pengambilan resiko itu ada namanya, ada beberapa ya. Kalau kita ngikutin Catman 55-nya ini, ada namanya eliminasi. Nah, ini dihilangkan eliminasi nih. Bahayanya dihilangkan. Kemudian bukan pekerjaannya dihilangkan. Kalau pekerjaannya dihilangkan berarti nggak kerja kan kita. Kemudian ada namanya substitusi. Digantikan, bahaya ini bisa nggak digantikan. Nah, ketiga ada namanya rekayasa engineering. Rekayasa engineering itu nanti ada lagi, dibagi lagi. Legal requirement itu ada pemberian training. Apa tadi? Baru itu terakhir itu apa? APD. APD ini yang paling bawah. Gitu. Itu yang dibilang namanya hierarki pengendalian risiko. Jadi semua mekanik harus paham. Nanti ada lagi mekanik yang wajib, yaitu 12 langkah isolasi energi. Yang tadi yang loto, itu termasuk 12 langkah isolasi energi. Kita akan bahas tentang energi apa-apa aja sih. Oke? Ada yang bertanyakan? Energi yang perlu diisolasi, yang tadi saya bilang namanya hierarki pengendalian risiko. Nah, di mekanik ini semua ada. Ada ini. Listrik. Contoh. Kita pertama satu-satu ya. Listrik. Ada di mana sih Pak listrik? Di unit. Banyak. Semua lampu aja menggunakan kelistrikan. Bener nggak? Starting menggunakan kelistrikan. Baterai tempat penyimpan kelistrikan. Alternator penghasil listrik. Ya kan? Berarti ada kan? Termasuk bahaya kan? Nah, oke, bahaya. Berarti kita bersinggungan langsung kan? Jadi ibaratnya kondisi atau tindakan? Nah, kondisi kan? Oke. Di listrik kalau kita kena lumayan enggak nyengatnya? Nah, kalau yang masih jujur aja ya, kalau yang masih kan listrik ini ada dua ya. Ada AC sama DC. Kalau AC itu bolak-balik, kalau DC itu searah. Ya. Kalau searah itu tidak boleh terbalik plus sama negatifnya. Tuh, ingatin konsepnya, kasih benang merah di situ. Kalau DC itu tidak boleh terbalik antara positif dan negatif karena dia akan terjadinya short circuit. Kalau AC itu mau plus kah itu mau min, mutar aja. Contohnya di mana? Nih. Colokan. Ini AC. Untuk sengatannya ya lebih besar binatang yang ini nih. Si AC ini asli. Saya sudah ngerasakan masalahnya. Lumayan ngejut-ngejut, ya kan? Mekanikal. Nah, namanya mekanik ya pasti kena mekanikal. Mekanikal itu kayak apa? Hah? Listrik kan lagi. Fisik ya. Tuh, mekanikal. Tekanan. Wah, tekanan itu ada di mana? Di alat berat kebanyakan itu sudah main tekanan. Tekanannya ada di mana aja? Di alat berat itu pakai hidrolik. Nah, hidrolik itu dia mempunyai nilai tekanan. Jadi ekskavator kalau misalnya low power apa semua tete bengek ya, itu yang dicari nilai pressure. Berapa nilai tekanannya dia? Tapi ya di sini yang harus digarisbawahi ya, kebanyakan orang akan berpikir pompa. Akan berpikir pompa. Jadi saya di sini luruskan ya. Pompa kalau di suatu trouble kayak ekskavator, dia low power, hidrolik, jangan memvonis langsung pompanya. Ya, ingatin. Maka dari itu kalian di sini di training nih.
Walaupun nanti dapat preventif, tapi setidaknya saya akan selentingkan sedikit tentang hydraulic system. Jadi bukan pompa. Pompa, pump, bahasa tekniknya itu pump, bahasa Konohanya pompa. Ya, bener enggak? Itu bahasa Konoha itu pompa. Tapi kalau bahasa teknik itu pump. Nah, pump itu nanti dibagi lagi jadi banyak itu, tapi dia dibagi menjadi dua pertamanya. Non-displacement sama displacement. Kalau ekskavator itu yang dipakai displacement. Displacement itu adalah suatu nilai kerapatan pada pompa itu sendiri. Sudah, saya garis bawahi. Jadi kalau ekskavator, kalau dia low power, jangan langsung memvonis pompa. Pompa itu hanya menghasilkan sebuah aliran atau flow, bukan menghasilkan pressure. Ingatin itu ya. Bukan menghasilkan pressure. Siapa terus dong yang jadikan pressure? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Loh, siapa Pak yang akan menghasilkan pressure? Yang menghasilkan pressure itu siapa? Yaitu adalah namanya countervalve, ada namanya hambatan. Itu yang menghasilkan pressure. Contoh lebih gampang, kalian tahu keran air, taruh di selang, kalian buka, alirannya ada kan? Biasa aja kan, ibaratnya kalau enggak kencing aja lah. Ya, kencing aja nih, ini paling gampang ini. Kalau mekanik itu rada-rada diselentingkan ke situ cepat. Kencing, kalian pegang, ngocor terus kan? Tapi coba kalian tekan sedikit. Kayak ada tekanan kan di sini, baru lihat hasil alirannya, kencang enggak? Ya bener enggak? Itu pasir bisa bolong itu. Itulah yang dibilang namanya pump, itu menghasilkan ini aja, aliran. Gitu loh, aliran. Itu nanti ada cara ngukurnya. Yang diukur apa? Namanya flow rate. Flow rate itu ada di mana? Pernah lihat enggak? Udah pernah lihat flow rate? Hah? Flow rate untuk mengukur aliran. Nggak pernah tahu? Waduh, berarti kemarin ngisi bensinnya di eceran terus ya? Hah? Ya. Jadi gini ya, kalau di pom bensin itu ada namanya flow rate. Yang literan keluar itu loh. Kan dipencet tuh, tes. Berapa Pak? Isi full. Tes. Nanti kan ditanya sama teman. Kamu isinya berapa? Isi full. Dapat berapa? 4 liter. Sampai tahu 4 liter kan ada tulisannya. Bener nggak? Ya itu yang dibilang namanya flow rate. Paham? Oke? Ada yang menanyakan? Tapi nanti ingat, flow rate itu nanti ada mainnya per menit. Jadi di setiap pompa itu beda-beda. Per menitnya berapa liter yang dikeluarkan. Jadi bukan nilai pressure. Aliran aja yang dikeluarkan sama dia per menitnya. Kalau misalnya yang nanti dia yang menghasilkan pressure siapa? Di situ ada namanya countervalve, ada namanya safety valve, ada namanya relay. Banyak. Jadi jangan serta-merta, wah gini gara-gara ini nih. Pompanya ganti pompa, jeder. Ternyata sudah beli mahal pompa, pasang jeblek, low power. Tetap ada namanya relief valve. Yang membuat siapa? Relief valve itu sebagai hambatan. Relief valve ini bisa namanya disetting. Jadi nilai pressure-nya disetting di mana? Ya di relief valve-nya. Oke, udah dapat ya, sedikit ya. Oke, ada yang tanya kan? Tentang hidrolik ini baru sedikit nih, udah masanya ada di tekanan. Ya Pak, belum pusing ya? Hah? Udah pusing belum? Oh belum. Baru berapa slide ya? Oke, tekanan sudah. Ada yang bertanyakan tekanan? Cukup. Oke, gravitasi. Nah, gravitasi. Apa itu gravitasi? Kecepatan suatu benda jatuh ke bawah. Itu gravitasi. Kalau tidak salah itu di sekolah itu berapa? Nah, 9,8. Itu kecepatan gravitasi ya di bumi. Nah, itu kecepatan. Kita
kita ada ngangkat barang, tahu itu jatuh, itu kena kaki, banyak. Ini kita kena juga di sini. Makanya saya bilang mekanik itu nggak sembarangan. Mekanik itu ruang lingkupnya bahaya semua. Barang yang keras, bukan barang yang empuk. Kalau roti ya nggak apa-apa, bos. Biar dihajar-hajar, aman. Barang enak, sikat. Ini keras, coy. Kali kena, berdarah. Pasti berdarah, mekanik itu pasti berdarah. Cuma ingat, keluar darahnya jangan terlalu banyak. Seuplik aja, setetes aja. 1 tetes darah kalian keluar, itu berharga banget. Lebih bagus kalian kasih ke orang daripada jatuh ke tanah. Bener nggak? Hah? Nggak ada fungsinya jatuh ke tanah, nggak jadi rumput. Kalau kasih ke orang, donor darah, bisa memperpanjang, bisa sehat dia. Lebih bagus kita keluarkan darah itu di mana? Ya di donor darah. Jangan ke tanah. Karena apa? Perilaku kita. Oke? Kemudian kimia. Nah, kimia ada juga. Oh, ini mekanik tapi kok ada kimianya? Ada. Air itu jangan salah. Itu kimia itu. Rumusnya H2S, H2O. Percaya enggak? Air bisa dijadikan bahan bakar. Percaya enggak? Nah, kalau anak kimia pasti percaya. Saya pun percaya. Karena ada apanya? Ada H-nya. H itu apa? H itu adalah hidrogen. Selama kita bisa memecah namanya H ini bisa dijadikan bahan bakar. Gitu loh. Orang-orang peneliti sekarang itu bagaimana caranya memecah si H-nya, menghilangkan O2-nya. Air itu ada rumus kimianya. Di mana lagi ada kimianya? Di air zur, H2SO4. Yang kena baju, ya. Mungkin kalau kena sekarang aman, bos. Cuci, wah masih bersih. 2 bulan kemudian, rusak itu barang. Tuh. Karena keras dia, asalnya keras. Di mana lagi kimianya? Oli. Oli ini sudah ibaratnya memang kimia sudah. Minyak. Bisa. Bahan dasarnya itu dari minyak oli. Nantilah, mudah-mudahan kita ketemu lagi lah tentang pembahasan oli. Nanti mungkin saya kasih selentingan lah. Bagaimana itu si oli, bagaimana nanti kita melihat oli ini khusus untuk ini, oli bensin ini khusus ini karena berbeda. Tidak sembarangan oli. Oli bensin sama oli diesel itu berbeda. Gitu. Nantilah kita selentingan. Sedikit-sedikit. Enggak usah banyak, nanti pecah aja. Oke. Ya. Kemudian termal. Termal ini panas. Panasnya dari mana? Dari suhu engine. Maka dari itu semua tambang untuk mekanik semua pakai lengan panjang. Gitu. Karena kenapa? Untuk melindungi panas. Nggak mungkin ditambang. Misalnya engine low power, habis operasi ini low power. Sebentar dulu Pak, nunggu dingin. Nggak akan ada. Paling disuruh pulang kamu sudah. Ngapain tunggu dingin? Kalau nggak di bawah meja aja itu. Ngapain di bawah meja? Liatin itu pahanya orang. Memang kayak gitu aja. Sakit kalau ditambang. Bagaimana caranya ya? Saya pernah bongkar turbo charge. Ya, itu dalam kondisi panas. Tapi jujur aja, saya paling senang dia kondisi panas daripada dia kondisi dingin. Kalau panas, itu kan udah menguai. Bautnya itu gampang dibuka. Nggak sekeras hidup. Bah, kalau bautnya namanya si turbo charge itu dari zaman Alif sampai Ia keras semua. Jujur, saya malah seneng dia panas. Cuma kita harus tahu hierarkinya. Contohnya bagaimana? Kita udah tahu nih panasnya kan? Tapi kita tahu nih hierarkinya. Kita isolasi diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Carilah kaos tangan yang anti panas. Contohnya di mana? Di welder. Itu kan sarung tangan kan dia terbuat dari kulit. Lindungi kah? Enggak juga.
cuma ngurangi panasnya. Masih panas itu, tenang aja bro, masih panas. Cuma bedanya kalau kita pegang ya, itu langsung melepuh. Kalau kita pegang dengan sarung tangan, hangat-hangat kuku. Maka dari itu saya bilangin tadi kan, APD itu tidak melindungi kalian, mengurangi tingkat keparahan aja. Oke? Paham? Radiasi. Nah, panas juga termasuk radiasi. Bising itu radiasi. Bising itu kan biasanya kalau di dunia tambang, di genset, itu ada satuannya dB kalau nggak salah. Desibel, ambang batas manusia untuk mendengar. Biasanya di unit itu ada tulisannya 15 desibel. Itu semuanya udah diukur. Itu biar radiasi itu nggak merusak si kuping. Ini kuping cuma satu, benang telinganya nggak bisa dioperasi. Dia kalau udah rusak langsung buang, nggak ada spare part. Mau dikasih punyanya si kambing juga nggak bisa masuk. Itu daun telinganya panjang, dikasih sapi juga kegedean. Bingung. Sampai Cina itu aja sampai masih bingung juga, itu masih babi itu masih dimasukkan ke organnya manusia, masih belum jadi juga. Belum ada. Yang menciptakan spare part manusia itu belum ada. Maka dari itu, sebelum penyesalan, berpikirlah baik-baik. Penyesalan tidak bisa didaftar. Kalau andai kata didaftar, wah saya sudah daftar terus saya. Nyesal saya kenapa kemarin saya poya-poya ya. Itu. Tapi ternyata penyesalan tidak bisa didaftar. Yang ada harus didaftar. Oke?
cleaner atau filter untuk membersihkan kotoran yang berskala kecil. Oh, lancar jaya kayaknya. Lanjut ke turbocharge. Fungsi? Ini gunanya turbocharge Pak, Ah, meningkatkan power dengan cara memaksa udara dari luar untuk masuk. wis, enak kata-katanya kan. Yang penting udah dapet gitu loh. Ini langsung ke intercooler untuk didinginkan molekulnya. Habis itu ke intake manifold. Bukan Pak? Ya. Intake manifold terus ke ruang pembakaran. Wih, dari turbo cara kerjanya dari mana? Awal mulanya? Cara kerjanya kan kalau engine dinyalakan tuh ada gas pembakaran. Ah, pipa yang mana? Pipa ya? Itu. Bawah. Coba kenalannya kayak gini aja. Yang mana namanya pipa exhaust manifold? Oh ini nanti. Oh, oke. Terus? Itu menggerakkan si impeller. Hah? Menggerakkan si turbin Pak. Oh, terus? Untuk menggerakkan si impeller. Oke. Kalau impeller bergerak nanti dia terisi bereaksi. Wis. Oke. Elemen air cleaner. Kemarin kan ada dua ya filter. Ada yang cartridge sama yang elemen. Kalau yang cartridge dia satu set, jadi masih main buang. Kalau ini dia ada elemennya. Elemennya itu yang dibilang elemen itu yang mana ini yang di dalam? Kayak kertas-kertasnya itu yang dibilang elemen. Ya. Kemudian proses pembersihannya ini dilakukan penyemprotan dari sisi dalam. Karena kenapa? Ini kan yang dari luar nih. Ini yang awal masuknya kotoran tuh dari sini nih. Nah, saringannya ya ini. Nanti kotoran ini akan masuk di sela-selanya sini. Maka dari itu jangan sekali melakukan penyemprotan itu dari arah luar. Karena kenapa? Kalau dari arah luar memaksakan kotoran tersebut masuk ke dalam ruang bakar. Karena ini yang terakhir. Ya, yang terakhir ini. Harapannya dikasih filter, dia benar-benar udara yang dimasuk ke dalam ruang bakar itu benar-benar bersih dari kontaminasi. Buang kotoran gitu. Ya. Ini yang dibilang namanya evakuator valve. Kerjanya gini ya konsepnya. Ini kan akan terjadi kevakuman. Pada saat terjadi kevakuman, maka karetnya ini kan ada karet nih. Nih, ini yang saya mainkan. Pada saat nantinya dia mati, engine mati, dia akan terbuka. Fungsinya untuk apa? Dia akan buang kotoran kayak misalnya pasir-pasir itu akan terbuang di sini, gitu loh. Tapi nanti kalau sudah, oh Pak, nanti kalau bagaimana caranya waktu si running engine? Berarti kan nggak ngelewatin pre-cleaner, kan kayak gitu pertanyaannya jadinya kan? Nah, sebenarnya nanti evakuator valve ini berdasarkan cara kerjanya ke vakuman, gitu loh, ke vakuman. Pada saat nanti engine running ini kan dihisap kan, sehingga apa? Ini yang akan naik ke atas untuk menutup. Jadi jalur yang dari sini ketutup ini tidak akan terbuka. Karena apa? Adanya ke vakuum. Ini yang dibilang evakuator. Berfungsi untuk apa? Untuk membuang hasil dari saringan ini. Kotoran besarnya kayak pasir, kayak debu. Kalau dia bisa jatuh karena gravitasi atau massa jenis, nah dia akan terbuang.
Ini yang mana yang diboleh dibersihkan? Hah? Motor? Oke, bener sudah. Ingat, di sini memang nggak ada angkanya ya. Tetapi kalau yang selama ini saya tahu, dia hanya 6 kali melakukan penyemprotan. Kemudian di sini ini juga bisa jadi indikasi nih. Indikasi apa? Kebocoran. Jadi gini ya. Kalau misalnya ya kita kan ibaratnya kerja ini kan nggak tahu ya. Dalam arti nanti di perusahaan mana kita nggak tahu ya. Tapi kalau udah di perusahaan yang besar, dia pasti akan dikasih tanda deh memang. Jadi mekanik itu akan ngasih tanda. Jadi kalau misalnya kita di perusahaan-perusahaan biasa, yang ibaratnya notabene tidak ada yang terlalu ibaratnya wow banget tentang maintenance, ya nanti kalian akan tahu ini rusak atau tidaknya filter. Dengan cara apa? Dengan cara lihatlah di innernya. Ingat, di innernya ini dilihatnya apa? Kalau kan nanti ini ada kebocoran atau rusak pada si outernya, dia akan debu itu akan masuk di sini. Ini akan kelihatan debunya. Berarti kemungkinan besar ini harus diganti. Tetapi ini ganti, ini harus ganti. Kalau ini sudah bocor nggak kalian ganti, sama inner outernya nggak kalian ganti, efeknya sama siapa? Di ruang bakar. Nantinya dia akan masuk ke dalam ruang bakar sehingga apa? Nempel di dinding liner silindernya, kemudian digeruslah sama si ring piston. Akhirnya apa? Naiklah jadinya blowby. Ya. Namanya motor travel. Kalau satu set ini yang dibilang namanya final drap. Satu set itu yang ada gerigi-geriginya, itu satu set itu dibilang final drap. Tapi nanti kalau satuan, nanti kita lihat, kita bongkar ini nih. Akan kelihatan yang mana sih namanya travel motor. Jadi travel motor itu yang merubah tekanan oli menjadi gerakan putar. Ini dibilang washer lock. Jadi kalau sudah ada bentuk begini nih, dia biasanya supaya apa? Supaya dia tidak kendor pada saat kena getaran. Ini yang dibilang washer lock. Jadi ingat, pemasangannya ini dulu, baru ini terakhir. Jangan dibalik. Kalau kalian balik percuma, nggak ada fungsinya. Karena nanti dia akan gigitnya di mana? Gigit di sini nih. Locknya ini akan nyangkut di sini nanti. Gitu loh. Ini yang dibilang namanya washer lock. Jadi ini nanti yang mutar. Nah, di sini ini ada hose masuk sama keluar. Hose return. Yang satu hose pilot. Yang satu untuk high low. Jadi yang kecil dua ini. Kalau pilot akan yang di sini. Jadi nanti ini yang main, gitu. Ini yang mutar. Ingat, ini yang dibilang juga aktuator. Aktuator itu adalah suatu yang merubah tekanan untuk menjadi apa? Misalnya silinder itu juga aktuator ya. Silinder berarti dia merubah tekanan untuk menjadi mekanis. Nah, kalau ini dirubah menjadi putar. Dia bisa putar ke kiri dan ke kanan, tergantung kebutuhan. Oke.
langkah pembersihan ini ya, ini di buku nggak ada kan? Nggak ada. Jadi pertama, satu ya, kita tahu arah angin dulu. Arah anginnya kemana kalau di luar? Jangan berlawanan dengan angin. Ya, kalau berlawanan dengan angin, otomatis debu yang dihasilkan kalian hirup sendiri. Ya, jadi harus mengikuti arah angin, arahnya. Maksudnya arah apa? Nyemprotnya. Misalnya anginnya larinya ke sana, ya kan? Berarti kita itu dari sini. Tujuannya apa? Biar debu itu nggak ke sini. Kalau misalnya arah anginnya di sana, kalian begini, ya kan? Filter kalian yang di hidung itu yang buntu. Ya, stop. Ya. Kemudian pada saat nanti kalian nyemprot, itu dari sisi dalam. Dari sisi dalam ke bawah. Ya. Biasanya nanti yang paling banyak kotoran itu ada di mana? Di sisi sini nih paling banyak. Jadi nyemprotnya dari bawah sini. Nah, contoh seperti ini. Udah sambil diputar. Tapi ingat, ngikutin arah angin. Ya, jangan berlawanan. Kalau berlawanan, udah kalian sendiri yang makan debu. Ya, paham ya? Jadi laporannya maunya saya seperti itu, ikutin arah mata angin. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ilham Saidna, saya dari Bontang Kuala. Di sini saya mengikuti pelatihan mekanik dump truck atau alat berat yang ditiadakan oleh BLKI Bontang. Selama saya di sini saya dapatkan banyak materi, pengalaman. Selama di kelas saya belajar, saya mendapatkan tentang hidrolik, radiator, servis, dan macam-macam. Harapan saya untuk BLKI ya kedepannya mungkin bisa mengadakan pelatihan mekanik alat berat lagi, dengan durasi pelatihannya mungkin bisa ditambah lagi, soalnya untuk waktu 30 hari mungkin kurang untuk alat berat. Terima kasih untuk BLKI Bontang, semoga semakin jaya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ismail. Di sini mengikuti pelatihan BLKI Bontang, jurusan alat berat. Pengalaman yang didapat selama belajar tentang cara servis oli, radiator, piul, hidrolik, dan brake. Harapan saya ke depannya BLKI bisa melakukan program alat berat lagi dan ditambah alat-alat berat lainnya, dan durasi pelatihannya ditambah supaya mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Terima kasih BLKI telah melaksanakan program alat berat. BLKI Jaya. Di sini saya sebagai tim pengajar atau sebagai TC, training centernya, yang alhamdulillah dipercayakan oleh tim dari BLKI. Dan di sini saya untuk mengajar fokus kepada sistem perawatan untuk DT Isuzu NMR dari produk dari Isuzu Giga. Ya alhamdulillah ya, untuk sharing kepada siswa, semua sistem sudah kita berikan, contohnya kayak sistem pelumasan, kemudian air intake system, kemudian starting system, dan masih banyak lain lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan siswa-siswa yang luar biasa, yang antusias, dan beberapa dari SMA yang tidak mempunyai background apapun tentang mekanik. Alhamdulillah mereka sudah terbiasa dan dapat wawasan yang terbaru di dalam dunia kerja nantinya untuk mereka. Dan harapannya kepada para siswa, semoga ilmunya yang didapat selama pelatihan di BLKI bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan keluarga. Itu yang paling terutama. Dan terkhusus untuk BLKI, semoga program-program ini
bisa berlanjut sebagaimana mestinya dan durasinya agak diperpanjang sedikit. Supaya apa? Supaya bisa kita mendalami semua produk yang ada di BLKI tentang pengetahuan dasarnya, khususnya di bagian mekaniknya alat berat. Mekanik pasti bisa, yakin bisa, harus bisa. BLKI